Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Aris di programnya pendidikan.id, video edukasi tentang sejarah. Hari ini Pak Aris akan belajar bersama kalian tentang kerajaan Islam yang ada di mana? Hari ini kita akan bicara tentang kerajaan Islam bernama Kerajaan Demak. Nah, kalau kita bicara tentang Kerajaan Demak itu letaknya di mana ya? Nah, letaknya dari Kerajaan Demak adalah di mana? Demak adalah sebuah kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa. Ya, setelah Kerajaan Samudra Paseh menjadi kerajaan terbesar di Indonesia, maka Kerajaan Demak itu adalah kerajaan pertama di Pulau Jawa. Sebelumnya merupakan daerah yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagahwangi, ya, yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Ya. Wilayah ini kekuasaannya mencapai Pasuruan, terus kemudian sampai dengan Banten juga. Nah, Kadipaten Demak tersebut dikuasai oleh Raden Patah, salah seorang keturunan dari Raja Brawijaya kelima atau Bhre-Kertabumi yang merupakan Raja Majapahit. Nah, untuk selanjutnya kerajaan ini akhirnya daerah ini muncul sebagai Kerajaan Demak. Siapa mendirikan? Yaitu Raden Patah. Nah, biar kalian lebih jelas lagi tentang Kerajaan Demak, maka kita akan mengulik sedikit ya tentang kehidupan politik dari Kerajaan Demak. Bagaimana tentang kehidupan politik dari Kerajaan Demak? Ya, raja pertama yang memimpin Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Dia memimpin tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Pada masa pemerintahan dari Raden Patah, Demak berhasil menggantikan peranan Malaka setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Nah, pada tahun 1513, Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Yang memimpinnya adalah Adipati Unus atau terkenal dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Ya. Jadi Adipati Unus ini adalah seorang pangeran yang ditugasi untuk menyerang di daerah Malaka sehingga dia mendapatkan gelar sebagai Pangeran Sabranglor. Nah, Raden Patah digantikan oleh Adipati Unus karena keberhasilannya tadi. Raden Patah digantikan oleh Adipati Unus pada tahun 1518 sampai dengan 1521. Adipati Unus memerintah. Panglima perang yang berani, Adipati Unus merupakan panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Nah, Adipati Unus akhirnya digantikan oleh adiknya bernama Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai dengan 1546. Nah, pada masa inilah Demak mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, jika kalian ingin tahu tentang silsilah dari Raja-Raja Demak, kalian bisa melihat dari gambar berikut ya. Jadi gambar ini bisa dijelaskan bahwa Raja Demak sebagai pemimpinnya adalah siapa? Jadi pertama kali adalah Raden Patah yang akhirnya turun ke bawah ya, sehingga itulah dari silsilah dari Raja-Raja Demak. Bagaimana Pak selanjutnya tentang kekuasaan dari Kerajaan Demak ya? Wilayah kekuasaan dari Kerajaan Demak itu meliputi tersebar dari ujung barat Pulau Jawa yaitu Banten sampai dengan ujung timur Pulau Jawa yaitu yang ada di Madura. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat dari gambar berikut ya, ini bisa dilihat bahwa kekuasaan dari Kerajaan Demak itu mulai dari Banten ya bagian barat ya sampai dengan bagian timur dari Banten sampai dengan Madura. Itu semua adalah kekuasaan dari Kerajaan Demak. Nah, setelah melihat kekuasaan Kerajaan Demak yang begitu besar, yang dipimpin atau pertama kali diciptakan kekuasaan oleh Raden Patah, maka selanjutnya bisa diketahui bahwa kehidupan ekonomi masyarakatnya bagaimana. Nah, itu. Sekarang kita akan membahas tentang kehidupan ekonomi dari masyarakat Kerajaan Demak ya. Nah, Demak sangat strategis di jalur perdagangan Nusantara. Kenapa dia sangat strategis? Karena sebagai daerah di pesisir Pulau Jawa, kerajaan yang ada di Pulau Jawa, pesisir Pulau Jawa, maka Demak menjadi kerajaan yang bersifat maritim, ya. Sehingga Demak dijadikan sebagai jalur perdagangan di Nusantara, memungkinkan Demak berkembang sebagai kerajaan maritim. Nah, dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah Indonesia di bagian barat. Nah, dengan demikian perdagangan di Kerajaan Demak semakin berkembang. Demikian pula di bidang
kebudayaan, banyak hal yang menarik yang menjadi peninggalan dari Kerajaan Demak. Salah satunya adalah Masjid Demak. Kalau kalian bisa melihat Masjid Demak itu memiliki atap yang sangat unik, yaitu atapnya tumpang ya. Kalau atapnya berbentuk segitiga namanya meru, tapi dia bertumpang ya. Artinya apa? Bersusun ya. Nah, itu adalah dari Masjid Kerajaan Demak. Nah, sekarang ada sebuah masa keemasan, ada sebuah masa kejayaan, pasti juga ada masa akhir. Nah, sekarang Pak Aris akan menjelaskan tentang akhir dari Kerajaan Demak. Tahun 1522, pasukan Demak pimpinan Fathahillah menyerang Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut. Dalam penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur. Nah, terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedolepen atau saudara Sultan Trenggono yang seharusnya menjadi raja dan Sunan Prawoto, yaitu putra sulung Sultan Trenggono. Nah, Sunan Prawoto atau Sultan Prawoto ini kemudian dikalahkan oleh Arya Panangsang, sehingga anak Pangeran Sekar sebagai anak Pangeran Sekar Sedolepen. Nah, Arya Penangsang kemudian dibunuh oleh Joko Tingkir, menantu dari Sultan Trenggono yang menjadi adipati di Pajang. Joko Tingkir bergelar sebagai Sultan Hadiwijaya sehingga memindahkan pusat Kerajaan Demak ke Pajang, sehingga nanti akan muncul yang namanya Kerajaan Pajang. Nah, terus selain yang namanya Masjid Demak, kita juga punya beberapa hal istimewa dari Masjid Demak ya. Seperti apa Pak Aris? Seperti yang pertama adalah adanya prasasti di dalam masjid tersebut. Yang pertama ada prasasti bulus atau kura-kuro ya. Bulus itu tahu ya, seperti kura-kura ya. Nah, jadi Raden Patah bersama Wali Songo yang mendirikan masjid mahakarya abadi yang besar bernama Masjid Demak yang karismatik. Ini dengan apa ya, menandainya dengan sebuah prasasti yang bergambar bulus ya. Ini merupakan Condro Sengkolo atau memet ya, dalam istilah Jawa itu memet ya, Condro Sengkolo atau memet, dengan arti sariro sunyi kiblating Gusti ya, yang mempunyai angka tahun 1401 Saka ya. Terus kemudian ada namanya Soko Mojopahit ya. Soko Mojopahit itu apa? Ya, tiang dari Masjid Demak itu berjumlah 8 buah. Terletak di serambi masjid, benda purbakala hadiah dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raden Kertabumi, yang memberikan kepada Raden Patah ketika itu menjadi Adipati Notoprojo di Glagahwangi Bintoro di Demak pada tahun 1475 Masehi. Nah, jadi salah satu soko atau tiang penyangga dari dari Masjid Demak ini itu adalah pemberian dari Brawijaya V ya. Jadi di situ itu hal yang unik dari Masjid Demak. Nah, itu tadi adalah sedikit materi tentang Kerajaan Demak dengan ciri khas yang sangat unggul atau ciri khas artefak atau peninggalan yang sangat sejarah sekali, yaitu apa? Masjid Demak. Nah, semoga penjelasan Pak Aris yang singkat dan mungkin masih agak membingungkan ini, silakan kalian perdalam lagi ya. Ini adalah stimulus kalian buat untuk belajar ke depannya, biar semakin tahu bahwa ada kerajaan pertama Islam di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Demak. Ada peninggalan masjid yang sangat hebat. Pertama kali masjid yang hebat di Indonesia, yaitu apa? Masjid Demak ya. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa minimal paham sedikit ya tentang Kerajaan Demak yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita akan lari ke Jawa Barat, kita akan membahas tentang Kerajaan Banten. Seperti apa? Tunggu, terus tonton video-video edukasi di pendidikan.id. Terus belajar sejarah, karena bersama Pak Aris, sejarah makin eksis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.